Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nisa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6 NPM 2101020004. Di sini saya akan sedikit menceritakan pengalaman asistensi mengajar di MTSN 1 Lampung Tengah. Pertama-tama saya ditempatkan di MTSN 1 Lampung Tengah dan mengajar pendidikan bahasa Arab tentunya, yaitu bahasa Arab. Saya diampu dan dibimbing oleh pamong saya yang bernama Ibu Astutiana MPD. Di sini beliau sangat membimbing saya tentunya dan sangat mengayomi dan sangat menyayangi tentunya. Beliau sangat mengajarkan tentang membuat bahan ajar dan menjelaskan sampai mana pelajaran dan anak-anak di sana saat belajar bahasa Arab bagaimana karakternya dan sikap pengelola tingkah lakunya. Di sini saya mengajar hanya 4 kali pertemuan, yaitu di bulan Mei saja karena di sekolah MTSN 1 Lampung Tengah sudah kebanyakan dipotong dengan liburan asesmen madrasah sama asesmen kelas 9 madrasahnya. Untuk di MTSN 1 Lampung Tengah, apakah sudah menerapkan Merdeka Belajar atau belum? Jawabannya yaitu di MTSN 1 Lampung Tengah sudah memakai sistem Merdeka Belajar, yaitu kurikulumnya sudah merdeka. Bisa dilihat dari pelajarannya, mereka sudah menggunakan perangkat ajar seperti modul ajar. Modul ajarnya sudah lengkap dengan ATP, CP, dan lain sebagainya. MTSN 1 Lampung Tengah memang sudah lama memakai kurikulum merdeka, dan mereka sudah lama merdeka belajar. Dari tahun 2023 itu sudah. Jadi sudah sekitar 1 tahunan lebih sudah memakai merdeka belajar, kurikulum merdeka. Saya di MTSN 1 Lampung Tengah dengan ibu pamong saya, Bu Astutiana, beliau mendapatkan kelas bahasa Arab yaitu kelas 8. Jadi saya mengajar kelas 8 dari 8B sampai 8H, yaitu 7 kelas. Dimana di setiap pertemuan tidak semua saya masuk karena kebanyakan kepotong dengan liburan dan kebanyakan kepotong dengan acara kelas 9. Jadi untuk pertama kali saya mengajar di kelas 8D setelah selesai ujian asesmen dan setelah selesai kegiatan-kegiatan kelas 9, saya mengajar hari Selasa di kelas 8D bahasa Arab jam sebelum zuhur, jam 5.06 sampai pulang. Di sini saya pertama kali first impression mengajar, mereka sangat antusias karena diajar oleh mbak-mbak yang baru, oleh guru baru. Dan mereka untuk pelajaran bahasa Arab dan diajarkan, mereka sebenarnya nyambung. Mereka nyambung, terus sangat aktif dan antusias. Dan di sini di pertemuan pertama ini, saya belum menggunakan media. Saya masih menggunakan media LKS, buku, cetak, dan media papan tulis. Di sini saya menjelaskan tentang asal bunyinya, menulis kosakata, dan menyuruh mereka untuk mempraktekkan hiwar ke depan. Di sini juga mereka sangat antusias dan sangat aktif. Seperti dikasih pertanyaan, mereka langsung jawab dan bisa. Sangat aktif untuk hafalannya karena di sini ibu pamong saya menerapkan metode hafalan, yaitu kosakata di setiap bab itu dihafalkan dan disetorkan untuk nilai mereka. Jadi mereka menghafal kosakata yang ada di bab itu. Nah, untuk pertemuan kedua, di sini saya mengajar di kelas 8C bahasa Arab di jam pertama sampai jam istirahat. Saya mengajar dengan metode ceramah dan tanya jawab dan diskusi tentunya. Medianya masih berupa LKS dan buku cetak. Di sini saya mengajar tentang masdar sholih dan kosakata asal hina. Di sini saya menjelaskan apa itu masdar sholih di depan dengan menuliskan kosakata masdar sholih dan contoh masdar sholih itu apa, dan menyuruh mereka membuat contoh masdar sholih itu seperti apa dengan kalimat yang benar, dan juga menyuruh mereka menghafalkan kosakata asal hina dan maju ke depan. Di pertemuan pertama di kelas 8C ini sangat antusias juga dan bagus responnya. Jadi untuk pertemuan ketiga ini saya mengajar di kelas 8D lagi di jam 5.06 sampai pulang sekolah, potong dengan sholat zuhur. Sholat zuhurnya berjamaah di kelas. Nah, di sini saya mengajar tentang Iyadatul Mardu, yaitu tentang penyakit, tentang orang-orang sakit. Di sini saya menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab dan diskusi, memakai strategi kooperatif, pembelajaran kooperatif. Dan di sini saya menggunakan media tutup botol pintar, di mana tutup botol pintar ini cara mengaplikasikannya setelah saya menjelaskan materi tentang Iyadatul Mardu dan menerangkan apa itu Iyadatul Mardu dan bagian-bagian kosakatanya. Saya mulai menerapkannya dengan mencoba menggunakan media tutup botol pintar, di mana media tutup botol pintar ini sudah berisi tentang jawaban yang berkaitan dengan Iyadatul Mardu, berkaitan dengan kosakatanya. Dan cara mengaplikasikannya yaitu saya bagikan kartu yang berisikan angka bahasa Arab dan di depan sudah ditempelkan media tutup botol pintar. Jadi saya undi dan mendapatkan angka saminah, angka 8. Berarti yang mendapatkan angka 8 maju mengambil pertanyaan kertas yang ada di angka saminah warna oranye. Misalnya diambil pertanyaannya, apa bahasa Arabnya sakit perut? Nah, sakit perut apa? Jadi dijawab sakit perut apa. Kalau benar bisa duduk, kalau tidak dilempar. Kalau memang tidak menjawabnya. Untuk saya menerapkan media tutup botol pintar ini, mereka bisa menjawabnya dengan benar. Karena memang saya rancang menggunakan media tutup botol pintar ini, pertanyaannya memang tidak sulit, tentunya mudah karena kan sudah dijelaskan materi Iyadatul Mardu sebelumnya. Jadi untuk menggunakan media ini mereka sangat senang karena bisa lebih buana dan lebih menarik. Tentunya menarik perhatian mereka untuk menjawab pertanyaan dengan antusias. Jadi di pertemuan kali ini sangat bagus dan responnya juga untuk pelajaran bahasa Arab mereka menguasainya. Jadi untuk pertemuan keempat, pertemuan terakhir, saya mengajar di kelas 8D lagi di jam 5.06 sebelum zuhur.
tidak sampai pulang karena kepotong dengan pulang duluan. Di sini saya mengajar di bab terakhir tentang I'adatul Mardo, yaitu subbabnya tentang fi'il madi. Di sini saya menggunakan media LCD berupa proyektor. Di sini saya membuat PPT tentang fi'il madi yang menjelaskan fi'il madi itu apa, bagian-bagian fi'il madi, dan contoh fi'il madi. Di sini saya menjelaskannya menggunakan laser yang untuk menunjukkan catatan-catatan tulisan yang ada di PPT. Menggunakan media ini saya menjelaskan dan menggunakan metode tanya jawab dan diskusi. Di sini saya menjelaskan tentang fi'il madi dan mereka sudah nyambung karena mereka daya aktif dan ingatnya kuat. Diterangkan sekali mereka sudah paham. Di sini saya menjelaskan tentang fi'il madi itu apa sampai selesai, dan saya memberikan pertanyaan berbentuk kelompok dan membuat kalimat-kalimat contoh fi'il madi. Di sini mereka sangat bisa aktif untuk membuat kalimat dan benar, tidak ada yang salah. Jadi untuk menggunakan media ini juga sangat berpengaruh bagi mereka karena lebih membawa mereka untuk menyimak dan tidak membosankan karena menggunakan media yang cukup berinteraktif warnanya dan segi PPT-nya dan juga pemahaman materi yang disampaikan nyambung ke peserta didiknya. Jadi untuk pertemuan terakhir ini, kenapa saya di kelas 8 lagi? Karena kebanyakan kepotong di kelas-kelas lain saya tidak dapat masuk karena ada kepotong dengan acara sekolah, kepotong dengan kegiatan sekolah, kepotong dengan tanggal merah. Jadi saya hanya bisa masuk di kelas 8D dan 8C. Dan untuk selanjutnya mereka saya suruh mengerjakan tugas di halaman 47-51 yang mana di sini ujian akhir semester. Di sini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan pilkan dan ganda mengenai asal minah dan i'adatul mardo. Dan untuk hasil dari pengerjaan mereka pada bisa dan rata-rata nilainya bagus di atas 70. Dan untuk metode hafalannya mereka juga hafalannya sangat bagus dan sangat bersemangat. Jadi untuk di MTSN 1 tengah ini saya sangat tentunya senang, bahagia, campur haru karena di sini mereka sangat menghargai kami yang asistensi di sana, dan juga ibu kamu kami yang baik hati, penyayang ke kami, dan anak-anaknya juga yang menghargai sekali, terus tidak ribut dan mudah untuk diaturnya. Sopan santunnya juga bagus dan daya ingatnya juga kuat. Jadi untuk di sini mungkin kurang lebih itu yang bisa saya ceritakan dari pengalaman saya mengajar di MTSN 1 Tengah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.